Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dengan NIM belakang 035. Di sini saya akan mereview dalam buku Api Sejarah Jilid 1 pada mata kuliah Historiografi Islam. Yang dimana pada buku Api Sejarah Jilid 1 ini pada bab pertamanya membahas tentang pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia. Ini mana Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara dua benua dan dua samudra. Segenap kemajuan agama terjadi di luar akan masuk dan mengubah sistem kehidupan Nusantara Indonesia. Agama Hindu-Buddha yang berasal dari India masuk ke Nusantara melahirkan perubahan tatanan budaya dan menumbuhkan politik authority, kekuasaan politik atau kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya, kerajaan Hindu Pajajaran, kerajaan Singasari, kerajaan Kediri, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Buddha Sailendra dan Sriwijaya. Agama Islam yang merakyat tidak mengenal adanya stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Islam memberikan semangat kehidupan dengan menciptakan ekonomi terbuka melalui pasar. Islam masuk ke Nusantara melalui gerbang pasar, diajarkan oleh wirausaha yang merangkap sebagai juru dakwah atau dai. Untuk dapat memahami masuknya Islam melalui jalan niaga yang berdampak terjadinya berbagai perubahan kemasyarakatan di Nusantara Indonesia. Terlebih dahulu dibahas tentang terjadinya perubahan besar masyarakat Timur Tengah akibat kebangkitan Islam. Pada bab 2 sendiri membahas tentang masuk dan perkembangan agama Islam di Nusantara Indonesia. Dan dimana problem masuknya Islam di Nusantara ini masih sangat sungkar dipastikan wilayah mana yang dimasuki paling awal. Nusantara Indonesia sangat luas dan posisi geografis terletak di persimpangan jalan laut niaga antara Arabian, India, dan Cina. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Cina, teori Persia, dan maritim. Perkembangan kekuasaan politik, perkembangan tasawuf, dan sumber eksternal. Problematika sekitar masuknya Islam ke Nusantara tidak hanya sebatas waktu dan tempat, serta pelakunya saja, tetapi masalah personal. Sumber sebabnya ialah kebijakan penulisan sejarah dari pemerintah kolonial Belanda dengan sejarawan Belanda atau Barat pada umumnya masih mempermasalahkan masuknya Islam ke Nusantara dari Arab atau India semata. Perkembangan Islam di Nusantara. Perlu diakui adanya Raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, tidak lagi disebut raja, tetapi sultan. Islam di Indonesia tidak mengenal adanya paksaan pembelajaran agama Islam dengan padang. Dengan demikian, Islam dan berkembang Islam ke Nusantara diawali oleh wira swasta Arab, diikuti kemudian oleh wira swasta India dan Cina. Cara yang ditempuh oleh para dai atau wira swasta adalah dengan jalan damai dan masuk dari pasar. Sekalipun Laksamana Cheng Ho datang dengan pasukan Cina Islam dalam jumlah besar, namun tidak pernah melakukan invasi militer dengan pengertian berikutnya. Ulama dan santri tidak memiliki konsep perlawanan terhadap penjajah barat ataupun timur. Ulama dan santri hanya sebagai pendidik agama Islam di masjid dan pesantren sebagai tempat aktivitasnya. Selanjutnya, pada bab 3 menjelaskan tentang peran kekuasaan politik Islam melawan imperialisme barat, yang dimana mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam ditindas oleh imperialisme barat yang menggunakan agama Kristen dan Katolik sebagai landasan dasar penindasan, penjajahan, dan politik kristinasi.
Imperialisme Barat, baik Inggris maupun Belanda, berusaha memadamkan kesadaran wilayah dan kesadaran politik umat Islam. Setiap sultan atau adipati dialihkan kesadarannya, wilayahnya dengan ditekankan kesadaran cacah. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya petani muslim menderita kelaparan, penyakit, dan kebodohan. Berkat keteguhan ulama dan santri, keruntuhan segenap kekuasaan imperialisme barat diawali dengan menyerahnya imperialisme barat, pemerintah kolonial Belanda kepada imperialisme timur. Di bawah perubahan tantangan ini, para ulama dan santri dituntut untuk dapat memilih dan memberikan jawaban bijaksana di tengah Perang Asia Timur Raya. Namun, sebelum masuk era Indonesia di bawah kependudukan bela tentara Dai Nippon, penulis terdahulu menurunkan peran ulama dalam kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Saatnya pada bab keempat, peran ulama dalam gerakan kebangkitan kesadaran nasional. Keuntungan tanam paksa selain digunakan untuk mengembangkan pembangunan juga dijadikan sumber pendanaan operasi militer di luar Jawa. Adapun tujuannya adalah untuk melengkapi proses penguasaan di seluruh Nusantara di bawah kerajaan Protestan Belanda. Dengan demikian, kerajaan Protestan Belanda merasa berhasil dan memenangkan kompetisinya dengan penjajah barat lainnya. Ternyata, upaya penguasa seluruh Nusantara dimanfaatkan oleh ulama untuk menumbuhkan kesadaran adanya musuh bersama, yakni penjajah Protestan Belanda. Adanya kesamaan sejarah ini menumbuhkan pula kesamaan kepentingan. Gerakan ulama membangkitkan kesadaran, rasa cinta tanah air, bangsa, dan agama, serta melawan imperialisme tersebut. Dalam ilmu sejarah politik disebut sebagai gerakan nasionalisme, berbeda dengan Barat yang bersikap toleransi dan eksklusif dalam beragama. Tidak mengherankan lagi, akibat latar belakang kehidupan beragama di Eropa atau penjajah Barat tersebut menjadikan imperialis Protestan Belanda sebagai penganut fundamentalisme. Kekuasaan penjajahan kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintahan kolonialnya serta aparatnya berakhir dalam waktu yang relatif sangat sebentar apabila dibandingkan dengan panjangnya masa penjajahan. Sebelum datangnya bala tentara Jepang, para ulama yang bergabung dalam Majelis A'la Indonesia ataupun dalam Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia tidak ikut mendukung pernyataan Mr. Sartono agar tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Protestan Belanda. Pilihan politik para ulama dan para politis Islam tersebut sangat tepat. Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda memusuhi umat Islam dan ulama. Sebaliknya, di Timur Tengah pertahanan sekutu kuat. Sebabnya sekutu membangun kerjasama dengan umat Islam melawan pertahanan poros Jerman dan Italia. Akan tetapi, sekutu sekaligus menyiapkan pendirian negara Israel guna mengimbangi pertumbuhan gerakan nasional umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.